Kasihan disambut. Ya, pasien, silakan dibuka mikrofonnya. Selamat malam. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien Kristen? Aku Muslim, Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah akhirnya aku bisa langsung ngomong bertanya sama Bang Zuma. Salam kenal Bang Zuma dan kawan-kawan semua. Iya, salam kenal. Jujur Bang gini, aku terharu tadi Kak Olan udah syahadat. Karena dari awal pertama kali aku denger debatnya Komal Bang Zuma itu awalnya debat sama Kak Olan gitu. Tapi di sisi lain aku juga sedih gitu loh Bang, karena pengalaman pribadi aku pernah punya teman dekat, bisa dibilang pacar ya Bang. Dia orang Batak juga, Kristen gitu. Dan udah jalan sekitar 2 tahun. Dan selama jalan 2 tahun itu dia udah ngajakin nikah gitu. Tapi akunya yang masih belum sanggup untuk melangkah ke depan gitu loh Bang. Apalagi orang tua melarang gitu. Sebenarnya jujur aku diam-diam gitu sama dia gitu, tanpa sepengetahuan orang tuaku, karena orang tuaku nggak merestui. Sempat ku bawa ke rumah ya, semenjak itu orang tuaku nggak bolehin aku sama dia gitu. Ya berjalannya waktu aku jujur pemahamanku tentang agama Islam ya bisa dibilang belum terlalu mendalami gitu Bang. Dan pernah aku ajak ngobrol untuk ngajak dia ke Islam gitu, tapi dianya juga menepis, nolak. Dia juga tetap kuat dengan agamanya gitu, argumennya. Singkat cerita, sekarang dia udah meninggal Bang. Tapi yang aku sesalin, dia meninggal dalam keadaan kafir gitu Bang. Dia meninggal masih dalam keadaan Kristen, dan kebetulan meninggalnya juga mendadak. Diagnosa dokter juga dia kena serangan jantung gitu. Nah, yang jadi pertanyaan aku gitu Bang, jujur sampai sekarang aku masih belum bisa terima, masih belum bisa move on gitu ya. Kadang aku berpikir untuk nenangin diri aku gitu, untuk ngambil hikmahnya, cuman hati sama pikiran aku tuh belum bisa sinkron gitu loh Bang. Masih belum bisa buat legowo untuk nerima gitu. Aku cari-cari ceramah-ceramah Ustadz YouTube atau apa gitu. Apa yang bisa aku lakuin gitu Bang untuk dia? Apa yang bisa aku yang bisa aku lakuin gitu untuk dia? Sedangkan yang dijelasin sama Ustadz itu mau aku doain atau apa gitu, nggak ada yang bakal nyampe. Nah itu aku masih belum bisa terima gitu loh Bang. Sedangkan Allah kan tahu niat aku gitu. Aku ngebayanginnya Bang, aku cari-cari nih nasib orang kafir gitu di alam kubur, di alam barzah gitu-gitu, yang masih nggak bisa ngebayangin aja gitu. Dan jujur aku ketemu live-nya Bang Zuma, Komal-Komalnya Bang Zuma ini baru 2 bulan yang lalu. Semenjak dia meninggal aku sering-sering buka YouTube ceramah-ceramah. Nah ketemulah sama Komal Bang Zuma. Yang jadi penyesalan aku itu, kenapa nggak dari awal aku ketemu nih
debat-debat kayak gini. Jadi walaupun aku nggak bisa jelasin ke dia, berargumen ke dia langsung tentang pemahaman Islam, setidaknya apa ya, dia dengerin gitu. Ini loh kayak gini loh, Kristen tuh gini loh, asal usulnya gini gini gini. Kenapa aku ketemu Komal Bang Zuma ini semenjak dia udah meninggal gitu loh Bang. Aku tuh harus apa sekarang, aku harus gimana Bang, apa yang harus aku lakuin gitu. Aku udah pernah sedekah gitu atas nama dia, ya berharap Tuhan terima gitu, Allah terima. Kadang aku maksain doain dia gitu, walaupun nggak boleh gitu ya. Terus aku harus gimana? Apa yang harus aku lakuin? Udah itu aja Bang, terima kasih Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin." Dan tidaklah aku Allah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi apa yang harus sekarang saudara ini lakukan? Setiap insan yang kemudian dicipta oleh Allah, kita manusia, itu tidak pernah lepas dari konsentrasi iblis untuk disesatkan. Iblis itu senantiasa melihat keadaan kita, keadaan hari demi hari yang terjadi pada diri kita sebagai manusia, yang kudu mempertanggungjawabkan masing-masing diri-diri kita di hadapan Allah. Kalau hari ini kemudian ada cerita yang kita dengarkan tentang apa yang kemudian saudara kita ini uraikan, betapa lembutnya hati seorang wanita yang mencintai seorang pria yang beda akidah. Tetapi penggarisan itu ada di dalam agama kita kemudian, bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, Al-Quran sudah mengurainya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau wahai Nabiku Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatu walahum azabun azim. Allah mengunci hati mereka dan juga pendengaran mereka, penglihatan mereka pun ditutup oleh Allah, dan mereka mendapatkan azab yang berat atau azab yang pedih. Lalu bagaimana dengan kita yang sayang kepada orang yang kita cintai tapi beda akidah, lalu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah? Solusinya apa? Serahkan, ikhlaskan kepada Allah. Sekuat apapun kita kemudian berupaya, tak ada lain hanya Allah. Oleh karena itu kemudian ikhlaskan, serahkan kepada Allah. Semua Allah yang akan mengatur semuanya itu. Jangan buka ruang iblis masuk untuk menjatuhkan kita dengan keadaan itu. Karena iblis akan melihat di mana lemahnya manusia, disitulah ia datang. Ini sangat berpotensi. Jadi saudara-saudara saya ini sangat berpotensi kemudian untuk, mohon maaf, untuk digiring oleh iblis dengan berbagai macam propaganda. Karena itu dibuka. Ada pintu yang dibuka sehingga kemudian bisikan-bisikan makhluk yang bernama iblis ini bisa masuk. Meratap setiap hari, rindu setiap saat, sehingga sangat-sangat tidak menutup kemungkinan keadaan itu menghasilkan keputusasaan yang nantinya akan menghantarkan dalam keadaan sudah mulai putus asa,
kecewa dengan Allah, lalu lambat laun meninggalkan ibadah, lambat laun meninggalkan sholat, merasa Allah tidak adil, merasa Allah kenapa harus seperti ini, kenapa harus menciptakan manusia, lalu dia kafir, lalu kenapa dia harus ke neraka. Itu pintu-pintu terbuka untuk sampai kepada hal demikian. Untuk itulah kemudian solusinya ikhlas. Serahkan kepada Allah. Allah yang mengatur semuanya. Serahkan. Beliau adalah ciptaan Allah, Sang Maha Pencipta yang lebih tahu tentang ciptaannya. Kita hanya diminta oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi yang harus dibesar-besarkan dalam hidup kita itu bagaimana kita. Bagaimana kita. Cerita tentang dia udah selesai. Mundur sedetik, maju sedetik, itu tak akan mungkin. Maka apa solusinya? Cuma satu. Apa itu? Ikhlas. Ikhlaskan. Serahkan kepada yang maha memiliki. Biarkanlah Allah yang kemudian menentukan perkara itu. Dan kita harus menyadari bahwasanya masih ada kehidupan yang harus kita tempuh di kedepannya. Ada hari-hari yang menunggu kita, di mana hari itu penuh dengan senyum, kebahagiaan dan seterusnya. Jangan hilang momen itu kemudian hanya karena meratapi hal yang sudah terjadi. Ya, kita tidak bisa pungkiri cinta itu adalah harta yang paling berharga yang kita punya. Tetapi kalau sudah Allah mengambil itu, kita mau ngapain? Kita bisa apa gitu ya? Kita serahkan kepada Allah. Bukan cuma satu orang, dua orang, tiga orang, miliaran orang mati dalam keadaan kufur. Syukur-syukur dia meninggal karena jantung. Ada orang di umat diazab oleh Allah, ditenggelamkan kemudian kampung halamannya, dikasih bencana kebakaran dan seterusnya. Jadi sekali lagi ikhlaskan dan kemudian tutup semua pintu-pintu celah di mana iblis itu bisa aja masuk. Karena iman bisa redup oleh karena meratapi orang yang telah meninggal. Meratapi orang yang telah meninggal, baik itu seakidah ataupun tidak akidah, itu pintu iblisnya bisa masuk. Karena kita merasa bahwa kita ini menyesali dan seterusnya tanpa kita sadari kalau kita pun akan ke sana. Hari demi hari kita meratap, padahal kita sudah digiring hari mendekati kematian. Kita disibukkan dengan meratap, disibukkan dengan merenung, disibukkan dengan menyesal, sampai kita lupa tentang diri kita sendiri. Untuk itulah sahabatku, saudariku, ikhlaskan kemudian, lalu mari memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak taubat. Karena apa yang kita cita-citakan belum tentu itu dikabulkan. Apa yang hari ini membuat kita duka, bisa jadi itu adalah obat bagi dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Untuk itu ikhlaskan dan isi hari-hari dengan ibadah. Saya kira begitu dari saya. Silahkan yang lain barangkali. Terima kasih Bang Zuma. Alhamdulillah Bang. Semenjak kepergiannya gitu, aku makin mendekatkan diri ke Allah gitu ya, karena sama siapa lagi aku bersandar gitu. Kadang aku berdoa untuk dia gitu, cuman masih belum bisa terima gitu loh Bang. Kadang aku juga berpikir sendiri gitu ya, udah mungkin ini udah ajalnya, ini udah jalannya. Kalau udah janji sama Tuhan gak akan bisa dihindari gitu, ajal gak mungkin bisa dihindari. Hal-hal kayak gitu memotivasi buat tetap semangat gitu, buat tetap terima. Cuman yang nggak semudah itu ya Bang. Yang ada nggak Bang yang bisa aku lakuin gitu ya? Yang dia kan meninggalnya dalam keadaan kayak gitu. Ya aku jujur sering dengerin komal-komalnya Bang Zuma, debat-debat Bang Zuma gitu. Semenjak aku ketemu komalnya Bang Zuma itu sering aku downloadin kan, kadang lagi kerja pun aku dengerin gitu. Dari Bang Zuma itu aku bisa tahu asal usulnya Kristen itu gimananya. Nah, yang jadi pertanyaan aku tuh,
ada nggak yang bisa aku lakuin gitu bang, buat nolong dia lah gitu di sana, walaupun sedikit gitu ya. Aku nggak bisa bayangin aja gitu loh bang, kalau dia siksa gimana gitu. Itu sih bang, apa yang bisa aku lakuin gitu bang. Aku sudah sempat sedekah atas nama dia, maaf bukannya aku apa. Terus aku setiap sholat ngedoain dia gitu, kadang ngirim al-fatihah gitu, kadang dengerin narasinya bang Zuma, kadang ucap inget dia gitu, kok bisa-bisanya dia kayak gini sampai mati gitu loh bang. Ya, gimana bilangnya ya? Dinda Dio, ada solusi nggak ini? Iya, ada Kanda. Iya, silakan. Saya serahkan ke Adik Dio ya, Dak. Silakan. Ini Kak Hasian. Jadi sebenarnya jawabannya sudah dijawab oleh Kandaku tadi, Bang Suma. Yang harus kakak lakukan adalah ikhlaskan. Itu yang harus kakak lakukan. Itu adalah perbuatan. Harus diikhlaskan. Kenapa? Karena mau kakak mohonkan ampun, kakak mau bersedekah, apa segala macam, itu tertolak semuanya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 113, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, tak pantas bagi mereka untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang mati di atas kekafiran, walaupun itu adalah kerabat terdekatnya. Setelah jelas bagi mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan alhamdulillahnya, pria yang kakak sebutkan tadi itu bukan kerabat dekatnya kakak, dan bukan siapa-siapanya kakak. Justru harusnya bersyukur dengan musibah itu semakin menambahkan keyakinannya kakak bahwasanya apa yang kakak lakukan ini harus memang segera ditinggalkan dan ikhlaskan. Makanya disebutkan tentang ayat jihad ya, walaupun ini tentang jihad, tapi ini bisa berlaku umum juga. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kau benci itu kebaikan bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau menyukai, kau mencintai sesuatu dan itu adalah keburukan, kejelekan untukmu. Dan perlu kakak ketahui, dalam Al-Quran kita diperintahkan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan mohon maaf ya kak ya, harus saya katakan walaupun pahit, dan mohon maaf kalau banyak teman-teman di sini yang mungkin nggak sepakat atau mungkin baru mendengarkan, yang namanya pacaran itu diharamkan. Kenapa? Karena itu wasilah menuju zina. Nah, harusnya kakak bersyukur sekali kepada Allah. Dia bukan suaminya kak, bukan suami kakak. Kalau suami kakak itu mungkin masih ada lah ya pembahasan kita, atau mungkin ayahnya kakak, mungkin bapaknya kakak, karena itu orang tua. Tapi ini bukan siapa-siapa, bukan suami, hanya sekedar ada kecintaan karena hubungan yang terlarang itu. Justru kakak itu disayang oleh Allah, diingatkan, ini loh Hasian, nih kucabut nih nyawanya dia mati di atas kekafiran. Yang harusnya kau mencintai seorang yang memang layak engkau cintai, yaitu suaminya Kak Hasian, insya Allah nanti ketika Allah takdirkan jodohnya. Begitu kakakku. Mohon maaf. Masya Allah. Ada satu kakak ya yang aku ingin sampaikan kak. Ini perkataan yang aku dapatkan dari seseorang. Dia bilang begini kak, jangan kau putus asa tentang jodohmu. Kuntum tak setangkai, kumbang tak seekor. Artinya wanita itu masih banyak, laki-laki pun masih banyak. Masih banyak kak, wanita, laki-laki, pria-pria beriman yang mapan, yang insya Allah
mudah-mudahan nanti menjadi jodohnya kakak nanti insyaallah biidznillah. Jauh lebih baik dibandingkan laki-laki yang pernah meraih cinta hatinya kakak. Insyaallah biidznillah akan ada kak. Tenang, santai, serahkan semua kepada Allah. Bang Zuma sudah berikan tadi yang terbaik. Itulah yang harus kakak lakukan. Ikhlaskan. Biarkan dia pergi. Serahkan dia kepada Allah. Begitu kak ya. Terima kasih. Ya makasih Bang Dio, Bang Zuma, Bang Handi. Iya, dan sama-sama. Siap kak. ya doain aja ya, semoga aku bisa ikhlas, bisa Saya doakan cepat. mudah-mudahan diberikan keikhlasan meninggalkan insyaallah. Barakallahu fiik. Amin. Makasih Bang. Ya udah, terima kasih Bang Zuma, Bang Dio, kawan-kawan. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Semoga makin jaya, Bang Zuma. Aku senang sama narasinya Bang Zuma. Semoga makin jaya lah Komal debat. Amin. Dan makin banyak pahala buat Bang Zuma memualafkan orang-orang kafir gitu. Terima kasih Bang. Saya izin turun Ya, ya. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ya. Mbak, gimana itu kok bisa kayak begitu sih? Gak ada cara lain, Mbak? Nggak tahu ya Bang ya. Ya sudah, hilang kan cepat itu keputusan di tangan Mbak. Iya, sebenarnya udah berusaha sih Bang. Udah berusaha mikir yang positif gitu ya, tentang kehidupan gitu, tentang Allah, pasti ini yang terbaik buat aku gitu. Ya, cuman kita manusia kan nggak bisa semudah itu loh Bang. Dia sebenarnya Kalau saya sudah poin Mbak, harus dipermudah daripada dipersulit. Kan sulit menjalani kalau nggak begitu. Ya dipermudah lah. Oke, selesai ya. ya oke, makasih. Oke. Kasih ya Mbak. Ya sama-sama Bang, sehat-sehat. Amin. Kalau saya mah cepet, jangan dipersulit dong, dipermudah gitu loh. Iya, siap. Ajaran Islam kan nggak mempersulit. Masya Allah. Cari yang seakidah gitu ya kan ya. Iya gitu loh, banyak. Pria-pria muslim yang cakep, yang mapan, yang masya Allah luar biasa. Oh di kampus iya ya, di kampus iya Nyala Laudin banyak banget tuh cowok pinter-pinter lagi ngaji. Siap. Gimana sih? Di Makassar banyak. Itu dia maksud gua. Masya Allah. Siap. Oke, Kanda semua, Kanda Iya, gimana, Dek? Karena besok aku harus ada Baju Jumat. Allah. enggak pagi-pagi subuh besok ada kegiatan, jadi aku harus istirahat sebentar biar nggak ngantuk nanti penyampaiannya. Oke, siap. Sukses terus ya. Sukses terus karena aku Amin. semoga Allah kokohkan teman-teman semua khususnya rumah Kanda Handi diberikan keikhlasan dan tetap istiqomah di atas keikhlasan. Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Bisa jadi amalan yang kecil itu menjadi besar disebabkan karena niatnya, dan bisa jadi amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Dan aku berharap dan berdoa buat Kandaku khusus Bang Zuma, Kandaku Handi dan teman-teman API dan semua kawan-kawan yang ada di sini diberikan keikhlasan dan istiqomah di atas keikhlasan dalam memperjuangkan dan membela kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih, thank you banget Kandaku. Aku izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kim Chi Yaul, Kristen atau Muslim? Kim Chi Yaul. Iya. Hayya, ini bukan orang Indonesia. Saya curiga ini bukan orang Indonesia. Kenapa orang Korea tersesat di sini? Dinaikkan aja teman-teman moderator di bawah ya.